Baik, selamat siang Tia. Terima kasih sudah bersedia hadir hari ini. Bagaimana kabarnya? Siang Kak, lumayan baik, cuma akhir-akhir ini lagi capek pikiran. Baik, terima kasih sudah mau datang dan bercerita. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa semua yang dibicarakan di sini bersifat rahasia dan tujuan sesi ini untuk membantu kamu merasa lebih baik. Apakah kamu nyaman untuk melanjutkan sesi? Iya, saya nyaman. Baik, mungkin kamu bisa mulai cerita hal apa yang paling membuat kamu terbebani akhir-akhir ini. Saya lagi stres karena skripsi, rasanya makin lama makin berat. Saya juga sering overthinking. Bisa diceritakan lebih lanjut tentang overthinking yang kamu rasakan? Saya sering mikir kalau saya bakal terlambat lulus. Teman-teman sudah banyak yang seminar hasil, sedangkan saya masih revisi proposal. Jadi kamu merasa tertinggal dibanding teman-temanmu. Iya, kadang saya juga takut mengecewakan orang tua. Apa yang biasanya kamu rasakan ketika pikiran itu muncul? Cemas, sedih, kadang jadi malas buka laptop mau kerjain skripsi tapi malah takut duluan. Saya bisa memahami kalau itu pasti cukup melelahkan buat kamu. Iya Kak, rasanya capek sekali. Kalau boleh tahu, sejak kapan kamu mulai merasa seperti ini? Sejak seminar proposal saya ditolak kemarin, setelah itu saya jadi kurang percaya diri. Kegagalan itu membuat kamu mulai meragukan kemampuan dirimu. Iya, saya jadi merasa mungkin saya memang tidak mampu. Ya, saya ingin bertanya sedikit ya. Coba bayangkan malam ini. Terjadi keajaiban dan perlahan masalahmu mulai membaik. Saat besok pagi kamu bangun, apa hal pertama yang membuatmu sadar kalau keadaanmu sudah lebih baik? Mungkin saya bangun tanpa rasa cemas dulu, terus saya bisa mulai buka laptop tanpa takut. Kalau itu terjadi, apalagi yang mungkin berbeda? Saya mungkin lebih semangat mengerjakan revisi sedikit demi sedikit. Menurutmu bagaimana perasaanmu saat itu? Lebih lega dan tenang. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10, di mana 1 berarti sangat tidak semangat dan 10 sangat semangat. Sekarang kamu ada di angka berapa untuk menyelesaikan skripsimu? Mungkin di angka 4. Menurutmu, apa yang membuat masih berada di angka 4 dan bukan di angka 1? Karena sebenarnya saya masih ingin lulus cepat dan membanggakan orang tua. Berarti sebenarnya masih ada semangat dan harapan dalam diri kamu ya. Iya, cuma kadang saya terlalu takut gagal. Pernah nggak ada waktu di mana kamu merasa lebih semangat atau lebih mampu mengerjakan tugas? Karena waktu awal semester lalu, saya rajin ke perpustakaan dan belajar bersama teman-teman. Apa yang berbeda pada saat itu? Saya tidak terlalu banyak mikir negatif dan lebih fokus sama target saya. Jadi sebenarnya kamu pernah berada di kondisi yang lebih baik dan mampu menghadapi tugas akademik. Iya, pernah. Saya melihat, meskipun kamu sedang merasa lelah dan cemas, kamu tetap memiliki keinginan untuk menyelesaikan kuliah. Itu menunjukkan kalau kamu sebenarnya pribadi yang kuat dan masih punya semangat untuk bangkit. Terima kasih, Kak. Saya memang ingin bisa normal lagi seperti dulu. Dan menurut saya, datang ke sesi ini juga merupakan langkah baik karena kamu mau berusaha mencari solusi. Kalau kita mulai dari langkah kecil, menurutmu hal sederhana apa yang bisa kamu lakukan minggu ini untuk mulai mendekati tujuanmu? Mungkin saya bisa mulai revisi sedikit dulu setiap hari. Menurutmu realistis kalau mulai dari berapa lama? 30 menit dulu mungkin. Baik, itu langkah yang bagus. Tidak perlu langsung sempurna, yang penting mulai kembali pelan-pelan. Iya, Kak, saya akan coba. Nah, selain itu, apa ada hal yang biasanya membantu kamu merasa lebih tenang? Biasanya kalau cerita sama teman dekat saya. Bagus, berarti kamu juga punya dukungan dari orang sekitar. Setelah sesi hari ini, bagaimana perasaanmu sekarang? Sedikit lebih lega, saya jadi sadar ternyata saya masih punya semangat. Saya senang mendengarnya. Hari ini kamu sudah berani cerita dan mulai menemukan langkah kecil untuk berubah. Itu perkembangan yang baik. Terima kasih, Kak. Sama-sama Tia, semoga target kecil yang sudah kamu buat bisa mulai dilakukan secara perlahan. Ingat, perubahan tidak harus langsung besar, langkah kecil juga sangat berarti. Iya, Kak, saya akan mencoba dengan pelan-pelan. Baik, terima kasih sudah mengikuti sesi hari ini. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih, Kak.